Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari bab 3, yaitu materi PKN yang berjudul harmoni dalam keberagaman. Jadi harmoni dalam keberagaman adalah kondisi masyarakat yang serasi dan selaras di tengah perbedaan. Harmoni ini penting untuk menjaga kerukunan dan hubungan antar sesama. Arti harmoni dalam keberagaman, keserasian dalam hidup berdampingan, menjaga kebersamaan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, saling menghormati perbedaan yang ada, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh harmoni dalam keberagaman yaitu menerima perbedaan yang ada, menghormati teman yang sedang beribadah, tidak membuat kegaduhan atas perbedaan yang ada, mendukung kegiatan yang berkaitan dengan toleransi masyarakat. Jadi harmoni dalam keragaman dapat dicapai melalui beberapa sikap. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu menerima perbedaan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mencerminkan keberagaman. Yang kedua, menghargai perbedaan, yaitu menghormati berbagai latar belakang dalam masyarakat seperti agama, budaya, dan suku. Yang ketiga, toleransi. Toleransi adalah saling menghormati perbedaan agar tercipta kehidupan yang harmonis. 4. Keterampilan bermusyawarah, yaitu mengelola perbedaan melalui diskusi untuk mencapai keputusan bersama. Yang kelima adalah keteladanan, yaitu memberi contoh perilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir ada keadilan, yaitu pemerintah dan masyarakat harus bertindak adil dalam kebijakan dan kehidupan sosial. Di dalam menjaga hidup yang harmoni dalam keberagaman juga akan tercipta manfaatnya. Yang manfaat menjaga harmoni dalam keberagaman ada banyak. Contohnya yang pertama, memperkuat persatuan, meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan, meningkatkan toleransi. Yang selanjutnya, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Harmoni dalam keberagaman menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Kemudian ada faktor pendorong harmoni. Faktor pendorongnya itu yang pertama, nilai budaya menghargai perbedaan. Masyarakat Indonesia memiliki budaya yang saling menghormati. Yang kedua, struktur sosial yang adil dan inklusif. Semua individu memiliki akses yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur merata. Infrastruktur yang baik memudahkan komunikasi dan interaksi sosial. Kemudian ada faktor penghambat harmoni. Yang pertama, egoisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri dapat menghambat kebersamaan. Yang kedua ada etnosentrisme, yaitu merasa budaya sendiri lebih baik dari yang lain, dapat memicu perpecahan. Yang ketiga ada eksklusivisme, yaitu keyakinan bahwa hanya kelompok tertentu yang benar. Ini menyebabkan diskriminasi. Harmoni dalam keberagaman membutuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menghormati perbedaan serta membangun kerjasama demi kehidupan yang lebih damai. Kemudian masuk ke mengidentifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Masyarakat yang beragam terdiri dari berbagai kelompok dengan perbedaan suku, agama, budaya, dan ekonomi. Keberagaman ini bisa menjadi kekuatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi potensi konflik agar dapat dicegah atau dikelola dengan baik. Konflik adalah benturan kepentingan, nilai, atau tujuan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Konflik bisa bersifat positif, memicu perubahan, atau negatif yang mengarah pada perpecahan. Yang selanjutnya ada faktor penyebab potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Yang pertama ada perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama rentan terhadap konflik jika tidak ada sikap toleransi. Contohnya, ketegangan antar umat beragama akibat perbedaan
perbedaan keyakinan atau praktik ibadah. Yang kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial. Perbedaan kesejahteraan ekonomi bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Contohnya seperti kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan dalam pembangunan ekonomi dan memicu protes atau konflik. Yang ketiga, perebutan sumber daya alam dan wilayah. Persaingan dalam mengakses sumber daya seperti tanah air atau hasil tambang dapat memicu konflik antar warga atau antar wilayah. Contohnya, sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan yang berinvestasi di daerah tersebut. Yang keempat, ketidakadilan dan diskriminasi, yaitu kebijakan atau perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu dapat menyebabkan perasaan ketidakpuasan. Contohnya diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan atau pendidikan berdasarkan latar belakang sosial atau etnis. Yang kelima, perbedaan ideologi dan politik. Persaingan politik seringkali menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, terutama jika kampanye yang mengandung ujaran kebencian. Contohnya konflik antar pendukung partai politik saat pemilu. Kemudian selanjutnya ada cara mengidentifikasi potensi konflik dalam masyarakat. Untuk mencegah konflik, penting untuk melakukan identifikasi dini melalui observasi sosial, yaitu mengamati interaksi masyarakat untuk melihat potensi gesekan sosial. Yang B, survei dan diskusi kelompok. Di sini melakukan survei atau diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memahami keluhan dan ketidakpuasan mereka. Yang C, analisis media dan opini publik. Memantau media sosial dan berita untuk melihat isu-isu yang sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik. Yang D, membangun jaringan dengan tokoh masyarakat. Berkomunikasi dengan pemimpin agama, adat, atau tokoh masyarakat untuk mengetahui potensi masalah di komunitas mereka. Kemudian ada jika ada konflik, pasti ada upaya pencegahan dan penyelesaian konflik. Upayanya yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pendidikan toleransi, seperti mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan keberagaman. Yang kedua, mediasi dan dialog antar kelompok, yaitu mengadakan pertemuan dan diskusi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil. Di sini menegakkan hukum tanpa diskriminasi untuk mencegah ketidakadilan. Kemudian yang keempat, mengelola media dan informasi dengan bijak. Di sini menghindari penyebaran hoaks atau propaganda yang bisa memicu konflik. Masyarakat yang beragam memiliki potensi konflik yang tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik dan menerapkan langkah-langkah pencegahan, harmoni sosial, harmoni yang beragam dapat tetap terjaga. Kemudian masuk ke peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik. Konflik dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, warga negara harus berperan aktif dalam penyelesaian konflik untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Ada beberapa peran. Yang pertama ada peran individu dan keluarga. Keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan sosial. Anak dapat menjadi mediator dalam konflik keluarga. Kemudian menghargai perbedaan pendapat dan menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik tanpa merugikan pihak lain. Kedua, ada peran masyarakat. Di sini yang peran masyarakat, yaitu masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga kedamaian, mengembangkan sikap toleransi dan menghormati perbedaan suku, bahasa, serta adat istiadat, mengakui kesetaraan hak dan kewajiban setiap individu, menjaga persatuan atas dasar kebinekaan. Yang ketiga ada peran negara. Peran negara bertanggung jawab untuk melindungi hak warga dan menjaga ketertiban. Warga negara harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian,
berpartisipasi dalam demokrasi, dan menghormati hak asasi manusia. Musyawarah digunakan untuk sebagai cara untuk dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik memerlukan peran aktif individu, masyarakat, dan negara untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Selanjutnya ada gagasan solutif dalam penyelesaian konflik keberagaman. Permasalahan keberagaman membutuhkan solusi yang adil dan keadilan. Beberapa contoh berikut dapat mengatasinya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan memberikan penghargaan. Menanamkan nilai toleransi, menghargai perbedaan, serta menjunjung persatuan di masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan. Yang kedua, kesempatan yang sama. Setiap individu berhak atas kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan publik. Yang ketiga, menjaga keseimbangan hak dan kepentingan publik. Pemerintah harus membuat kebijakan yang adil tanpa mengabaikan hak individu. Yang keempat, ada musyawarah dan kerjasama. Mendorong dialog dan kerjasama antar kelompok menjadi salah satu solusi yang adil dan damai. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Menjamin kebebasan individu untuk hidup tanpa diskriminasi dan menjalankan keyakinan. Selanjutnya, peran pemerintah sangat penting termasuk membentuk lembaga penyelesaian konflik yang transparan, melakukan pembinaan masyarakat, dan menerapkan kebijakan penyelesaian konflik secara damai sesuai hukum. Dengan solusi yang adil, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau tutur kata yang membuat hati kakak sekalian merasa sakit, kiranya mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.